Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dalam acara Mutiara Ramadan. Musadarah shaimin wal shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu di bulan Ramadan ini kita harus banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan caranya di antaranya adalah kita dalam majelis ilmu. Nah, pada kesempatan ini kita mengkaji tema Ramadan membentuk kebiasaan qiyamul lail. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Farhan. Tentu mudah-mudahan Ramadan ini bisa melahirkan generasi-generasi yang senantiasa banyak meluangkan waktunya untuk berinteraksi dengan Allah, melakukan PDKT bahasanya, karena orang yang melakukan PDKT di malam hari dia akan dekat dengan Allah. Dan ini sebagai ajang ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita dikatakan kekasih, maka Allah tidak akan segan untuk mengabulkan apa yang kita minta. Nah, tadi kita bicara tentang Nabi itu sedikit tidurnya ya di akhir Ramadan. Mungkin ini diplesetkan sama orang, nggak jauh beda dengan umatnya sekarang ini. Kalau Nabi sedikit tidur, kalau kita kan sedikit tidur, Ustaz ya. Nah, ini pertanyaan Ustaz, apakah Nabi ketika itu dalam bahasanya memang mulai dari Isya sampai menjelang subuh dia melaksanakan qiyamul lail, atau mungkin ada istilahnya apa ya bahasanya itu waktu-waktu tertentu yang seperti apa nih Ustaz? Ya, Rasulullah SAW tentu yang mesti juga kita fahami sebagaimana firman Allah, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Jadi dalam hadis lain pun ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang sunnahnya menikah, karena kan ada 3 orang juga melihat berandai, bergumam lah, lanjut ngomong ke Aisyah, ya. Aisyah dengar mereka ngomong begitu, lapor ke Nabi. Karena yang pertama bilang, enak banget ya Nabi itu pahalanya udah nggak kehitung, pasti surga. Kalau begitu saya mau sholat aja, nggak yang lain. Yang kedua saya mau puasa terus nggak yang lain. Yang ketiga saya nggak perlu nikah biar saya fokus ibadah, biar pahala saya bisa ngejar Nabi. Aisyah ngomong begitu, lapor ke Nabi. Yang nggak gitu juga lah. Nah, saya ini kan manusia, saya makan, saya istirahat, saya tidur, saya butuh teman. Ini artinya Nabi kan di situ pasti tidur juga dia. Jadi meskipun Nabi sholatnya lama, bangun tengah malam sholat, bukan berarti dia tidur. Ya, berarti dia tidur juga, cuma tidurnya nggak lama. Nah, tidak mesti apakah kemudian dari Isya sampai tengah malam, saya pikir tidak juga. Cuman pas beliau bangun sholat lama. Kenapa lama? Karena bacaannya panjang. 1 rakaat bisa 1 surat misalkan. Kita sih kalau kita mau coba, ya Nabi kan hafal Quran berjalan, tinggal baca aja. Kita ini kenapa terasa cepat? Karena dihafal nggak ada lagi. Yang itulah. Kalau kita mau baca rakaat pertama Al-Baqarah misalnya kalau sendirian, rakaat kedua Ali Imran, pasti lama juga, pasti bengkak juga kaki kita. Tapi kan kita nggak sanggup. Makanya tadi sesuai dengan kadar kemampuan kita, tapi kita coba dulu minimal surat rakaat pertama misalnya An-Naba, rakaat kedua An-Nazi'at, turun lagi Abasa, turun lagi misalnya Al-Fajr, turun lagi Al-Infitor, terus sampai nanti yang paling pendek. Nah, untuk itu ya karena Nabi mencontohkan yang luar biasa, tadi betul bahwa moderator bilang kita memang kalau mengikutkan Nabi betul kayaknya nggak mungkin. Nah, artinya tetap kita berusaha dulu apa yang bisa kita lakukan. Tidak apa-apa kan, kata Nabi itu meskipun sedikit tapi continue, meskipun kecil tapi berkelanjutan. Kayak qiyamul lail misalkan, kita nggak apa-apa cuma seminggu sekali tapi konsisten misalkan selama hidup, atau sebulan sekali tapi terus sampai mati, masih mending dia banding yang tiap malam tapi sebulan kali, nanti setahun depan baru jadi kan nanti wa dawama. Jadi meskipun sedikit tapi berkelanjutan itu lebih baik. Nah, jadi termasuk qiyamul lail ini ya kalau nabinya panjang lama, ya kalau kita nggak sempat panjang lama, ya kapan kita bisanya? Kalau tengah malam mungkin berat kita ya, karena siangnya kita ada aktivitas. Ya paling tidak tadi di sepertiga malam terakhir itu bisa sebelum menjelang subuh. Tapi kalau yang mau malam lagi,
pas tengah malam pertama nanti kan ada kesempatan untuk tidur. Iya. Cuman diniatkan lagi karena kita ada subuh. Iya, benar. Nanti qiyamul lailnya dapat, subuhnya lewat. Iya. Kan macet namanya. Ya. Baik Ustaz, di sini ada titipan pertanyaan dari jamaah kita yang ada di rumah yang sedang menonton. Jadi ini pertanyaan Ustaz, jadi Ustaz saya ini kan hafalnya sedikit. Andalannya itu kul palak 3 Ustaz. Ya. Kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Jadi qiyamul lail itu bosan juga. Nah, boleh tidak saya katanya pada saat qiyamul lail itu ya megang Quran nih bacanya Ustaz. Ya. Nah, ini gimana nih Ustaz? Ya, kalau sebagaimana yang banyak juga dilakukan. Kalau di pesantren, misalnya kami dulu juga ketika qiyamul lail juga megang Quran. Kenapa santri yang di bagian depan tuh megang Quran untuk menyimak bacaan imam? Oh, iya. Siapa tahu imam salah. Atau tadi kalau memang dengan memegang Al-Quran itu dimungkinkan dan tidak mengganggu kehusukan, tapi bisa menambah kehusukan ya boleh saja. Tapi harus tahu cara megangnya. Nah, jadi yang maksudnya ketika kita sholatnya per 2 rakaat, jadi yang kita baca itu halaman kanan itu rakaat pertama, halaman kiri rakaat kedua. Jadi ketika kita setelah baca halaman pertama kita ruku, sujud sampai bangun lagi, posisi tangan kita, lembaran kita tetap masih di tempat yang sama. Jadi kita nggak perlu membolak-balik halaman. Jadi kalau kisah Quran kecil itu kita pegang kecil tangan satu. Jadi ketika kita rakaat pertama kita baca halaman sebelah kanan halaman 1 misalnya. Nanti kita ruku, sujud sampai bangun, yang kita baca rakaat berikutnya adalah halaman kedua. Baru salam. Kalau mau dua-dua kan nanti setelah salam buka lagi halaman berikutnya sama. Jadi Al-Qur'annya baiknya Al-Qur'an yang standar Utsmani. Karena bacaannya terang, tulisannya bagus, terang, halamannya bagus pojok juga. Quran pojok juga. Jadi kita bisa bacanya per pojok itu. Boleh saja kalau memang dirasa itu lebih bisa menambah kehusukan dalam sholat. Artinya kita lebih yakin. Kadang kalau cuma trikul kan litak juga. Kita aja tidak bosan. Mungkin malaikat juga bilang, kamu ini bagus sih qiyamul lail, alhamdulillah. Buat tambah dong hafalannya. Masih itu aja, kan? Kalau malaikat itu bisa ngomong, tapi kan nggak ngomong. Iya, jadi itu ya jamaah kita yang menitipkan pertanyaan. Mungkin juga nanti kita tanya Ustadz Farhan apa mungkin solusi yang baik. Mungkin seperti ada Quran yang besar, mungkin saat yang dari depan seperti itu. Tapi akan kita tanyakan, akan kita dalami setelah pariwara berikut ini. Tetap di